Tomblok Channel bersama saya Penny di segmen Tragis Cerita Magis. Kali ini saya ditemani sama Bapak Alex Pujiwinarto dan di sini saya akan mengorek sedikit tentang peristiwa pendakian beliau di Gunung Slamet. Nah, ini merupakan kisah pendakian tersebut dan saya akan sedikit membacanya, terlebih khusus pada bagian beliau menemani temannya yang hampir meninggal. Aku juga mulai marah pada Tuhan. Apa keuntungannya menyiksa sahabatku di depanku? Apakah keikhlasan dan keimanannya belum cukup memuaskannya? Apakah dia ingin mengejekku dengan menegaskan betapa aku sama sekali tak berdaya? Apa untungnya? Apapun yang kupikirkan saat itu terus mengalami pergeseran dari waktu ke waktu, peristiwa ke peristiwa. Siang pada hari ketiga sejak jatuh ke jurang, Iqbal tampak sangat berkurang sakitnya. Dia bahkan bisa merangkak dan berjalan tertatih-tatih tanpa mengerang. Berak dan cebok dilakukannya tanpa minta bantuan. Wajahnya kelihatan jauh lebih segar. Aku gembira, mulai tumbuh harapan. Sudah membaik, Bal? Tanyaku. Sudah, jawabnya sambil memakan dedaunan yang kukumpulkan. Bila terus begini, aku yakin bisa membawamu pulang, meskipun dengan sangat pelan, kataku. Tidak sih, aku akan tetap di sini. Dengar, aku mau minta tolong padamu, katanya. Apa itu? Tanyaku. Gunung tertinggi yang ingin kudaki memang adalah Gunung Slamet ini. Tetapi gunung yang paling kukagumi adalah Gunung Sumbing. Maukah kamu memendam sepasang sepatuku di atas puncaknya? Tanyanya. Dihancuk kamu, Bal. Jelas-jelas kamu jadi sehat, malah bicara soal mati. Dan peratku. Jangan keras-keras. Di sana itu dua malaikat yang hendak menjemputku. Mereka bisa dengar isinya. Aku melihat ke arah yang ditunjuknya. Tak ada siapa-siapa, hanya pepohonan. Ternyata aku salah. Kupikir kemarin mereka sipir. Ternyata malaikat. Wajah mereka bersinar. Sungguh damai melihatnya, katanya. Sesungguhnya aku sebal, tapi demi menyenangkannya kuanggukan kepala. Apakah ini bentuk lain dari stres? Menjadi sehat dan berbicara serius? Bagi seorang muslim, wajib hukumnya memenuhi permintaan orang sebelum ajal. Tolong pendam sepatuku di puncak Sumbing, katanya. Oke.
Tapi bila ternyata kamu selamat, aku akan ganti memintamu memendam sepatuku di Puncak Jaya. Jawabku sebal. Mintakan maaf pada keluargaku, terutama emakku, bahwa aku belum sempat berbakti. Katanya terbata seakan menahan sesak di dada. Kamu sahabat yang baik, Ci, katanya. Tidak. Kamu yang selama ini selalu mengalah padaku. Kamu harus tahu, aku sering berpikir untuk meninggalkanmu saja. Maafkan aku, kataku. Kalau orang diadili menurut pikirannya, surga tak akan ada penghuninya, Ji. Aku juga selalu berpikir kamu seorang yang sombong dan egois. Ternyata kamu berani mempertaruhkan nyawa untuk orang lain, katanya. Begitulah kami berdialog berjam-jam, saling membesarkan hati. Juga mengenangkan pendakian gunung yang telah kami lakukan bersama. Kuceritakan padanya pendakian yang kulakukan sendiri dan bersama orang lain, di mana dia berhalangan ikut. Iqbal juga memintaku membacakan syahadat bila dia menghadapi sakaratul maut nantinya. Kau ingat 2 jungkup berdampingan yang kau lihat di Samaran tuh? Tanyanya. Iya. Kenapa? Mau bicara soal firasat lagi? Tanyaku. Bukan. Aku melihatnya sekarang. Sepertinya itu tempat kos yang baru bersama Gagah, katanya. Kenapa bukan bersamaku? Tanyaku. Katanya memang bukan untukmu, jawabnya. Kata siapa? Tanyaku. Malaikat itu, jawabnya. Sungguh percakapan yang melelahkan. Sampai kini pun aku tak tahu yang dialaminya itu halusinasi atau bukan. Menjelang maghrib, gerimis turun. Entah mengapa malam itu aku tak mampu menahan kantuk. Iqbal beberapa kali melepas pelukanku dan pamit ke belakang karena diare. Aku betul-betul tak kuasa melawan tarikan kantuk yang terasa begitu nyaman. Entah jam berapa, aku masih mendengarnya mengajakku bicara. Ji, kedua malaikat itu kini sudah 2 meter di hadapanku, katanya. Habis itu dia terus bersikir, timbul tenggelam dalam serangan kantukku. Aku terbangun oleh sengatan matahari pagi. Tanganku menggapai mencari tubuh Iqbal yang tak ada di sampingku. Iqbal! Iqbal! Panggilku. Aku berdiri dan kulihat tubuhnya tergeletak kaku di tepi sungai, sekitar 5 meter dari tempatku. Aku kehilangan kata-kata. Mengguncang-guncang tubuhnya, memukul-mukul dadanya, memberi pernafasan mulut, memukul-mukul dadanya lagi, memeriksa pupil matanya, memeriksa kekakuan tubuhnya. Tetapi sungguh keterlaluan. Aku tidak menangis. Aku sudah menangisinya dalam hati sejak matanya tertusuk kaca hingga ketika dia sampaikan pesan-pesan yang kuanggap cuma halusinasinya kemarin, tetapi justru tak menangis saat kematiannya. Kadang-kadang setiap mengenang kematian sahabatku, kuhibur hatiku dengan berpikir bahwa mungkin air mataku telah habis. Tapi selalu ada bagian dalam hatiku yang membantah. Kenapa kau tak berhutang air mata pada kesedihanmu di masa depan? Yang kuingat seperti permintaannya,
Kututupkan kedua matanya dengan telapak tanganku, berlutut dekat kepalanya, lalu mengucapkan syahadat. Saat itu adalah saat di mana segala sakit mencapai puncaknya, hingga aku tak bisa merasa sakit lagi. Aku lebih merasa bagai batu yang membeku. Aku duduk di samping jenazah sahabatku yang selama 4 hari ku coba pertahankan hidupnya, dan ternyata sia-sia. Oke guys, jadi itu sepenggal cerita tentang Bapak Alex ketika menemani temannya yang hampir meninggal. Dan dari cerita ini pula kita dapat memetik pelajaran nilai-nilai persahabatan beliau dan temannya yang luar biasa, yang mana bahkan di saat temannya Iqbal aktif mengucapkan pesan-pesan terakhirnya yang ingin dipendam sepatunya itu, Bapak masih menanggapinya dengan gurauan-gurauan kecil, dengan ingin juga dipendamkan sepatunya di Puncak Jaya. Nah, saya akan mencoba bertanya kepada beliau tentang seputar peristiwa yang sungguh sangat menyakitkan ini. Oke Bapak, terkait dengan pesan-pesannya Iqbal tadi, mana yang lebih berat dilakukan menurut Bapak? Seperti Anda ketahui, sudah saya ceritakan kronologi peristiwa pendakian saya bersama 2 sahabat saya tahun 1985 ke Gunung Slamet. Itu ada di Garuda Channel, di mana saya kisahkan bahwa saya kehilangan 2 teman saya dan mereka tidak diketemukan sampai sekarang. Bagian yang paling pedih, paling memilukan adalah saat-saat di mana saya harus menunggui sahabat saya Iqbal Latif dari titik di mana dia terpleset dan jatuh ke jurang hingga saat dia meninggal. Ini beda. Jadi ketika saya harus menyampaikan permohonan maaf sahabat saya pada keluarganya, terutama emaknya, saya agak terbantu karena emaknya Iqbal ini dia selalu memanggil ibunya dengan emak. Itu ya sudah kayak ibu saya sendiri. Dan saya ingat saat itu beliau tidak menjadi histeris atau menangis dengan suara keras, tidak. Beliau hanya menitikkan air mata, dan saya justru jadi gimana ya rasanya ya. Ini seperti menceritakan pada ibu saya sendiri. Karena apa? Karena saya sering tidur di rumahnya, saya sering makan di rumahnya, bahkan tidak jarang juga di sela-sela perkuliahan saya membantu mereka berjualan. Jadi mereka punya satu kios kecil gitu, dan kadang-kadang saya ikut berjualan untuk merasakan gimana sih rasanya. Ya, tapi setelah saya pamit,
saya kan dipeluk sama emaknya. Tapi ketika dipeluk itu mungkin karena beliau mungkin karena menahan dan tidak kuat gitu ya, akhirnya keluar juga kalimat yang sampai saat ini masih sangat mengganjal karena bukan apa-apa, tapi karena saya gagal menjelaskan gitu ya. Jadi beliau berkata, kenapa kok tidak dibawa pulang, mau digendong, mau diseret, pokoknya bawa pulang, sehingga kalau dibawa pulang kan tragedi hilangnya jenazah itu tidak terjadi gitu ya. Nah, saya sudah menjelaskan kondisi alam di Gunung Slamet. Di Gunung Slamet ini kan kategorinya kan hutannya kan masuk hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis itu sangat tebal ya, dimana membawa pulang diri sendiri saja sulitnya bukan main. Nah, membawa pulang orang lain itu saya bilang mustahil. Bagaimana saya harus membawa jenazah teman saya menuruni jurang yang mana saya sendiri harus terjatuh. Ada belasan kali saya jatuh itu sampai kedua kaki saya bengkak kan. Jadi ini mustahil. Tapi ya itu tadi, karena emaknya bukanlah seorang pecinta alam, tentu saja dia tidak tahu image beliau tentang hutan, tentu saja dibentuk dari apa yang dia baca, dia lihat di televisi. Tetapi yang jauh lebih sulit lagi adalah saat saya harus memendam kedua sepatunya. Kenapa? Karena satu, kondisi diri saya pun sebenarnya kurang baik ya. Saya masih dalam recovery, terutama kedua kaki saya. Jadi di pergelangan ini kaki itu bengkak dan itu lama, sembuhnya lama. Jadi terasa ngilu kalau buat jalan itu. Meskipun seminggu setelah saya keluar dari rumah sakit saya sudah mulai mendaki lagi, tapi yang saya daki kan Gunung Ungaran ya, terus beda. Ya pelan-pelan itu saya mulai mendaki Merapi, gunung-gunung pendek lah. Nah, Sumbing ini beda, apalagi karena pengalaman pendakian saya yang pertama kali dan itu terjadi di Sumbing kan, saya juga mengalami satu peristiwa yang ya bukan trauma, tapi setidaknya membuat saya harus berpikir masak-masak kalau ke sana lagi. Jadi waktu itu kan kami tersesat pulangnya dari Sumbing itu, tersesat kemudian berputar-putar di satu tempat sampai menjelang maghrib itu kami bertemu harimau yang juga nggak bisa dipastikan itu harimau beneran ya atau harimau jadian kan kita nggak tahu. Tetapi kalau melihat peristiwa berikutnya sepertinya ini kejadian, karena pada malam harinya kami mengalami fenomena yang orang bilang pasar setan ya. Jadi dari bawah kami itu kayak ada serombongan besar pendaki yang rame gitu dan berjalan gitu ke arah kami. Tapi begitu seharusnya sampai ke kami, ini melompat, jadi tiba-tiba tembus gitu. Iya, sudah di atas kami gitu. Kemudian pindah juga ke kiri, pindah ke kanan. Nah, ini hal yang membuat saya berpikir. Kenapa? Karena ini yang tidak saya ceritakan secara detail di Garuda Channel kan. Hari-hari terakhir sebelum saya akhirnya bisa
menemukan desa itu kan saya sempat berinteraksi dengan masyarakat gaib ya. Saya bahkan masuk ke sana sekali lagi. Ini mungkin halusinasi, tapi juga mungkin beneran gitu. Tapi saya jadi berpikir, andai kata ini beneran bukan halusinasi, jangan-jangan saya cuma dilepas dari mulut harimau untuk diterima mulut buaya. Jadi di dalam benak saya ada pikiran, jangan-jangan hantu-hantu di Slamet itu punya hubungan dengan hantu-hantu di Sumbing, lalu mereka berkomunikasi, ini gagal kami makan, sudah makan kamu saja. Nah, kan bisa begitu. Jadi dilempar. Ya, itu yang ada dalam pikiran saya. Makanya pemendaman sepasang sepatu ini tertunda-tunda karena yaitu faktor-faktor, selain karena kondisi fisik kurang memungkinkan, katakanlah saya belum punya nyali Ya, karena pengalaman sebelumnya. ya. Nah itu waktu Bapak menunda-nunda untuk melakukan pesan teman Bapak itu ada sesuatu insiden kayak mistis atau apa gitu? Ya, aduh, saya nggak tahu ini mistis apa bukan ya, tapi saya merasa, ya nggak tepat kalau merasa karena pengalamannya begitu real. Jadi seringkali saya mengalami kayak blackout. Jadi misalnya siang atau malam gini ya, ini malam tapi di sini ada lampu ya. Siang juga, jadi sering tiba-tiba gelap, semuanya jadi hitam, ya. Semuanya jadi hitam. Lalu di sudut di depan saya akan muncul teman saya itu tadi, Iqbal. Biasanya dia cuma begini, terus senyum, nggak ngomong apapun, tapi dalam hati saya seperti ada kata-kata, tolong pendam sepatu saya di puncak Sumbing gitu. Gimana ya? Jadi saya tidak menjadi takut karena dia tidak menyeringai atau tidak menunjukkan marah, tapi hanya menunjukkan senyum. Jadi saya seperti ditagih. Iya, kayak berutang karena ditagih karena saya sudah mengiyakan ketika dia bilang tolong pendam sepatu saya di gunung yang paling saya cintai gitu ya. Iya. Saya juga merasa kayak diwelehke itu di apa ya, diwelehke itu bahasa Indonesianya apa ya, diledek. Jadi perasaan saya begini, teman saya saja dengan gagah berani menghadapi kematian. Kenapa saya cuma disuruh melakukan sesuatu saja, kepala saya atau hati saya sudah dipenuhi hantu gitu loh. Bayangan-bayangan itu kan belum terbukti. Bayangan bahwa saya dilepaskan mulut harimau masuk ke mulut buaya itu kan cuma bayangan kan. Iya, ketakutan. Iya, kenapa saya jadi takut gitu. Sementara saya tunggui 4 hari teman saya dan dia menunjukkan kegagahannya gitu. Dan kebetulan saya satu kos itu hampir semuanya yang kos di tempat saya itu pendaki, dan mereka kasih support. Ya, support, kasih motivasi, ayolah. Jelas pelaksanaannya itu melebihi 40 hari, sudah melebihi 40 hari, dan kata teman-teman ini sudah nggak bagus. Coba sebelum hari ke-100 kamu sudah memendam itu. Nah, karena banyaknya support dari teman pendaki yang satu kos itu, akhirnya
Oke, saya bentuk tim dan kami berangkat ke Sumbing untuk memendam sepatu itu. Nah itu waktu Bapak perjalanan pendakian ke Gunung Sumbing ini sama teman-teman, kecurigaan sebelumnya kayak mistis atau hal-hal yang lain tuh terjadi lagi nggak? Kalau dalam bentuk masuk ke dunia lain atau katakanlah ketemu jin atau hantu atau apa, tidak. Tapi bahwa saya jadi mengalami trauma baru, iya. Jadi kondisi saat itu dari kawah Gunung Sumbing. Udah pernah ke Gunung Sumbing? Belum. Nah, kawah Gunung Sumbing itu kan lapangan gitu, kemudian di satu sudut ada bongkahan belerang yang berasap. Nah, dari tempat itu menuju puncak Raja Wali itu waktu itu sama sekali nggak ada rute jelasnya. Jadi nggak seperti sekarang. Dulu itu masih merupakan rintisan, jadi ada jejak-jejak tipis, tapi kalau kabut sedikit aja sudah nggak akan kelihatan. Jadi intinya kita berusaha lihat puncak, lihat medan di depan, dicari yang paling nggak terjal, padahal ya relatif itu terjal semua ya. Tapi masalahnya begini, kalau kita terlalu ke kiri maka itu berarti jurang gitu. Jadi bentuknya begini. Ini tempat kawah itu ya, kawah yang menyala. Nah ini naiknya dari sini, nanti jangan terlalu ke sini. Tapi saya seperti terkena magnet untuk selalu ke kiri gitu. Kayak ada yang iya. Mengaruhi itu kayak kalau di Gunung Slamet sama ya, kami juga mengalami seperti itu. Kami ke kanan ketika kondisi kabut. Sama juga di Semeru itu kan dalam keadaan kabut kita juga cenderung kayak ditarik ke kanan gitu, ada kecenderungan untuk geser ke kanan. Padahal kalau di situ misalnya kita kepleset karena medannya pasir, itu kita sulit sekali untuk berhenti, lalu kita akan sampai ke titik yang dinamakan Blank 75. Sudah pernah dengar Blank 75? Belum, apa itu? Jadi Blank 75 itu satu kawasan di mana di situ terdapat jurang yang tingginya antara 75 sampai 100 meter. Gila, langsung mati itu ya, jatuh. Dan di situ banyak ditemukan kerangka pendaki. Wah. Artinya apa? Artinya entah bagaimana orang terdorong untuk ke kanan lalu terpeleset dan jatuh, terjadi kecelakaan. Nah waktu itu teman-teman saya itu sudah pada sampai ke puncak, tidak mengalami seperti saya yang kayak digeser-geser ke kiri itu. Dan pada suatu saat puncak itu kurang sedikit dan saya ya karena kabut, karena licin, saya terpeleset jatuh ke jurang itu. Waduh. Nah, terus jurang, kemudian karena memang nasib saya masih baik, Tuhan belum menghendaki mungkin ya, saya kecantol di pohon manis rejo, pohon santigi gunung itu, sehingga saya kalau bahasa Indonesianya itu kentul-kentul terkatung-katung di situ. Gini ya, gini. Nah, ini satu siksaan. Satu siksaan tersendiri ketika setiap ayunan itu kita takut bahwa ini kretek kan gitu. Nah, saya begini nih sampai sekarang saya masih teringat terus. Makanya kalau saya sekarang mendaki Sumbing setelah sekian puluh tahun pun kalau sampai di puncak, dua dengkul saya ini pasti gemetar. Iya, tetap ada traumanya. Kalau kelamaan saya berada di bibir jurang, pasti ini gemetar. Lututnya langsung getar semua. Kalau di gunung lain, kalau saya di bibir jurang, ya katakanlah agak lama saya baru ingat
itu. Oh, Tapi iya, insiden. kalau di Sumbing otomatis saya ingat karena saya bisa lihat kawahnya kan persis Iya, plek iya, kan itu. langsung gitu. Iya, jadi ini menimbulkan trauma baru. Sementara teman-teman saya yang lain sudah sampai di puncak dan mereka hanya bisa teriak-teriak, ayo bisa. Sekali lagi pada saat peristiwa itu kami juga nggak bawa tali. Ya terus naiknya gimana itu? Tolol banget kan. Iya. Di Slamet terjadi kecelakaan nggak bawa tali, di Sumbing entah bagaimana saya juga nggak bawa tali lagi, sehingga ya akhirnya untuk memanjat dari pohon Cantigi ini sampai ke puncak itu karena tidak mungkin teman juga turun Ya, kemudian mengulurkan bahaya. tangan, dia pasti jatuh sendiri. Saya harus pakai seluruh tubuh saya, dan itu pasti dipahami juga oleh para pendaki tebing ya. Tidak hanya seorang pendaki tebing itu pakai jari tangan dan jari kaki, tidak. Itu semua yang bisa dipakai untuk mendaki, untuk memanjat akan dipakai. Jadi bahu ini ya iya, dengkul ya iya, dagu ini juga. Jadi bagaimana caranya kita menggeser 1 cm demi 1 cm menuju ke atas, dan itu gimana saya ceritakan, kalau kepleset sedikit mati. Jadi ini pertaruhan antara hidup dan mati yang benar-benar ya. Ya, akhirnya saya berhasil naik, kemudian sepatu itu dipendam, dan dari puncak kami turun. Syukur tidak ada apa-apa, Aman ya. aman. Jadi dari yang terjadi kecelakaan itu hanya waktu Hampir, sebelum sebelum memendam itu. Tapi setelah dipendam everything is okay. Ya, berarti kan Ya. tugasnya udah Ya, selesai udah gitu. selesai. Lega sekali. Iya. Dan teman-teman sebenarnya mengajak saya untuk membuat semacam Monumen gitu kan. monumen di puncak Sumbing untuk mengenang si Iqbal. Redaksinya mungkin di sini kami pendam sepatu sahabat kami yang gugur di Gunung Slamet gitu. Usulnya teman-teman begitu, tapi saya bilang kalau saya nggak ingin begitu. Saya inginnya itu ada di Gunung Slamet. Tetapi karena teman saya meninggalnya di tengah hutan, Iya. saya jadi bingung ini harus tak pasang di mana. Iya. Jadi kalau saya buat monumen itu apa di puncaknya, apa di titik di mana kami kemudian memutuskan untuk menerobos hutan. Dan sampai sekarang itu belum saya laksanakan. Gitu. Jadi saya belum membuat monumen untuk mengenang teman ini. Monumennya ada di hati saya. Gila lah. Wah, gila ya guys, maksudnya demi menyelesaikan amanah dari temannya, Bapak sampai mempertaruhkan nyawanya. Ya, jadi dari cerita ini kita dapat memetik nilai-nilai persahabatan beliau yang luar biasa, dan buat pengalaman kita, pembelajaran kita ke depannya sebagai seorang pendaki, kita harus mencegah terjadinya kecelakaan. Jadi meminimalisir ya Pak ya, peluang-peluang terjadinya kecelakaan. Karena apabila insiden itu terjadi, bahkan misal teman kita ada yang sampai meninggal, perjalanannya itu akan menjadi sangat sulit. Dan itu pun belum selesai. Kalau ketika teman kita sampai meninggal, itu sakitnya luar biasa. Belum lagi harus menjalankan amanah atau pesan-pesan terakhirnya seperti Bapak Alek. Kalian juga tahu sendiri bagaimana perjuangannya. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada. Nah, kalau kalian tertarik dan ingin menonton cerita-cerita magis lainnya, saksikan di Diah Tomblok Channel segmen Tragis Cerita Magis. Terima kasih dan sampai jumpa.